guys, please welcome back again with me Mr. Heisei di channel Heisei Heisei lagi channel SHR Showa Heisei Reiwa Toku Enterprise guys. Oke, jadi kenapa gue sebutin panjang-panjang ya? Padahal bisa gue singkat aja SHR gitu. Oke guys, jadi kita langsung aja guys, di segmen kali ini adalah Tokyo Review Time. Jadi bukan TRT. Jadi kita singkat TRT aja ya. Tokyo Review Time, TRT. Oke, jadi kita hari ini mau nge-review Kamen Rider series. Jadi kita satuin aja apa gimana ya enaknya? Satuin aja deh kayaknya. Kayaknya lebih enak dipisah aja. Nggak apa-apa, kita pisah aja. Jadi yang pertama kita bakal bahas adalah seri Kamen Rider Zero One. Jadi mungkin banyak dari kalian yang udah nonton Zero One ya, dan udah nonton sampai tamat, dan kalian udah lihat endingnya seperti apa. Jadi langsung aja to the point daripada berlama-lama soal Zero One ya. Jadi gue memang jujur gue belum nonton seri Zero One-nya sampai tamat, gue belum nonton. Tapi overall setelah gue baca-baca postingan beberapa temen gue dan juga komen-komenan di postingan temen gue seperti apa reaksinya terhadap Zero One, ya ini mungkin yang bisa gue ungkapin ya, pendapat gue pribadi. Jadi jujur istilahnya di sini gue nggak bisa bilang gue cuma bisa no comment aja, karena gimana ya, karena di satu sisi kalau dibilang kecewa ya nggak juga sih. Kalau dibilang memuaskan, gue juga bilang nggak juga. Kenapa gue bilang nggak juga sama sekali? Karena gini, alasan kenapa gue bisa bilang kenapa nggak mengecewakan dan juga kenapa juga nggak buruk juga. Ya alasannya cuma simpel gini, karena sejauh ini yang gue tonton, gue masih bisa mengikuti, dan overall ceritanya menurut gue masih istilahnya masuk di bukan masuk di otak sih, tapi istilahnya masih bisa gue ikuti lah, dan agak ringan gitu menurut gue ya, ketimbang yang sebelumnya. Nah, walaupun memang balik lagi dari si penulisnya yang istilahnya memang penulisnya si Yuya Takahashi gitu, tapi ya gue nggak bisa bilang ini harus nyalain si Yuya juga ya. Tapi memang betul Yuya ikut andil waktu X-Head jadi hancur gitu ceritanya gitu. Nah, tapi sejauh ini yang gue lihat di Zero One ya sedikit ada perkembangan, walaupun memang lagi-lagi karakter yang dibentuk dari ceritanya si Yuya itu untuk si seri Zero One ini, gue bilang perkembangannya itu ya bisa dibilang ya nggak terlalu signifikan, dan juga nggak terlalu bisa dibanggain gitu. Memang kalau dibandingin sama seri sebelumnya, memang ini jauh lebih baik sedikit menurut gue ya, untuk karakternya, pengembangan karakternya ya, jadi lebih baik. Tapi lagi-lagi gue bisa bilang seri Zero One ini nggak terlalu buruk ketimbang seri X8 ya, kurang lebih gitu. Walaupun dengan ending yang menurut gue agak sedikit terlalu maksa ya. Kenapa gue bilang endingnya terlalu maksa? Karena gini ya, yang kita tahu ya, di episode sebelumnya kita udah tahu kalau si musuh terakhirnya The Last Boss-nya itu adalah Arc. Nah, kenapa tiba-tiba The Last Boss-nya si Zero One lawan si Horobi gitu? Itu kan jadi sesuatu yang aneh gitu. Satu, kedua, yang lebih anehnya lagi menurut gue adalah kan kita lihat di poster yang beredar itu adalah Zero One versus Arc One gitu kan. Nah, tiba-tiba kita disuguhin adegan yang istilahnya si Aruto-nya tiba-tiba pakai beltnya si Arc One dan berubah jadi Arc One gitu kan. Itu sesuatu yang menurut gue itu wow banget sih. Menurut gue sih itu sebuah kejutan yang wow banget, yang istilahnya itu sejarah baru dalam dunia per Kamen Rideran ya. Tokoh utama jadi rider jahat gitu. Itu suatu hal yang baru. Memang bukan hal yang baru sih, tapi ya menurut gue baru aja gitu. Karena memang sebelumnya juga si Zio juga di endingnya juga
jadi begitu, tapi kan tetap hitungannya dia jadi istilahnya jadi tetap jadi pahlawan gitu, karena dia pakai formnya Omagio buat istilahnya buat apa, buat bikin dunianya normal lagi gitu, kurang lebih sih gitu. Kalau yang di seri Zero One sendiri, menurut gue tuh di 5 episode terakhir itu agak maksa si Naruto sampai jadi Arc Zero itu, Arc One gitu ya, bukan Arc Zero, sorry, Arc One itu dia terlalu maksa gitu menurut gue ya, agak terlalu maksa. Tapi overall menurut gue ya, lagi-lagi gue bisa menikmati sih ceritanya, walaupun ya menurut gue endingnya sedikit maksa gitu. Dan ya entah, gue juga nggak tahu ya tujuannya dari produsernya sama dari si penulisnya si Yuya sendiri, apakah bakal nanti dibikin ceritanya ini kan istilahnya masih belum tamat karena si Azu masih hidup gitu, kurang lebih gitu. Jadi apa nanti bakal dibikin ceritanya bakal dibikin endingnya tamat di movie, ya kita nggak tahu, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu gitu, kurang lebih gitu sih menurut gue ya. Jadi ya kalau pendapat gue, kalau misalkan nanya ke gue, bang ngasih nilai dong berapa, ya kalau menurut gue sih dari segi cerita yang bisa gue kasih nilai, walaupun gue belum nonton tamat ya, tapi gue bisa ngasih nilai ya, untuk segi cerita ya gue bisa ngasih nilai 7. Untuk actionnya patut diacungin jempol ya, gue kasih nilai 9 lah untuk actionnya sendiri. Battle-nya oke banget, ciamik banget. Dan untuk segi desain ridernya gue kasih nilai 10 guys. Kenapa gue kasih nilai 10? Karena menurut gue desainnya keren-keren, walaupun banyak desain yang menurut gue agak nyeleneh. Contoh kayak yang form yang ini ya, kan kemarin sempat beredar isunya form terakhirnya itu adalah Arc 2 ya kan. Arc 2 tiba-tiba form terakhirnya malah yang realizing Hopper gitu kan, yang form balik form awal gitu. Kata gue, jadi buat apa bikin upgradean form baru gitu kan, buat apa gitu. Jadi kayak kurang gue nggak merasakan kemeriahan ataupun ke wowan sebuah last form gitu kan, ataupun final form. Gue nggak merasakan hype-nya gitu. Jadi ya itu yang menurut gue sih agak sedikit kurang. Ya mungkin itu aja dari gue hari ini. Thank you very much for watching and see you in the next video. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, jangan lupa untuk komen di bawah video gue kali ini. Mungkin itu aja dari gue. See you in the next video and salam Hensin. Ciao.